Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sumpahku neraka jahanam tempatmu, Pak Jokowi, di akhirat nanti. Kalau permasalahan tidak diselesaikan di proyek Batang Toru Hidroenergi Simarboru, maka hukum rimba. Apabila permasalahan tidak diselesaikan dengan fakta dan data yang ada, dan telah saya sediakan 2 bambu runcing untuk hal ini. Ingat perkataan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Investasi jangan merugikan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi rame di media sosial di Twitter, yaitu salah satu relawan Jokowi di Sumatera Utara, yaitu Seknas Jokowi, akhirnya buka suara mengungkapkan kekesalannya terhadap yaitu pembangunan PLTA Batang Toru, yaitu yang terus menuai pro dan kontra. Dan Bapak tersebut mengungkapkan bahwa banyak masyarakat dan warga merasa rugi atas proyek PLTA Batang Toru karena banyak dari warga atau masyarakat tidak mendapat ganti rugi atas pembangunan proyek tersebut. Dan Bapak tersebut juga meminta kepada Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, mereka akan mengangkat bambu runcing, artinya siap mengajak perang pemerintah. Dan juga beliau menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa dalam hal ini Presiden Jokowi telah memberi izin pembangunan PLTA Batang Toru di Sumatera Utara. Dan Bapak tersebut menyumpahi Presiden Joko Widodo akan masuk neraka jahanam jika tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di proyek PLTA Batang Toru. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat video tersebut. Saya Muhammad Syukur Siregar bin almarhum Yusuf Siregar dengan ini menyatakan: 1. Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan Bapak Menteri Bahlil Lahadalia, kalau kalian manusia, bantu menyelesaikan permasalahan yang ada di proyek PLTA Batang Toru Hidroenergi, investasi Cina Tiongkok di Simarboru, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dengan data dan fakta yang telah dikirim. 2. Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sumpahku neraka jahanam tempatmu, Pak Jokowi, di akhirat nanti. Kalau permasalahan tidak diselesaikan di proyek Batang Toru Hidroenergi Simarboru, investasi Cina Tiongkok bisa masuk dikarenakan izinmu, Pak Jokowi. Fakta dan data sudah dikirim kepadamu. Corporation Limited, PT SAE. PT SAE, saya akan mencari dimanapun kalian berada untuk menuntut kerugian dan hak kami atas tanggung jawab kalian di proyek PLTA Batang Toru Hidroenergi di Simarboru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Maka hukum rimba. Apabila permasalahan tidak diselesaikan dengan fakta dan data yang ada, dan telah saya sediakan 2 bambu runcing untuk hal ini. Ingat perkataan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Investasi jangan merugikan masyarakat. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalam. Saya menyatakan Muhammad Syukur Siregar. Allahu Akbar. Nah, lagi-lagi investor dari Tiongkok, dari Cina, bermasalah di proyek PLTA Batang Toru di Sumatera Utara. Jadi Bapak ini menuntut kerugian yang dialami oleh masyarakat untuk segera diselesaikan. Kalau tidak, menyiapkan bambu runcing menggunakan hukum rimba untuk menyelesaikan masalah yang ada di proyek PLTA Batang Toru tersebut. Di sini
kerugian tidak disebutkan oleh Bapak Syukur tersebut. Jadi kalau kita lihat, Bapak Syukur tersebut memakai baju Seknas Jokowi. Artinya beliau merupakan relawan daripada Joko Widodo dan beliau sangat keras sekali meminta perhatian daripada Jokowi untuk menyelesaikan sengketa kerugian terhadap masyarakat atas proyek pembangunan PLTA Batang Toru di Sumatera Utara. Nah, di sini kalau kita lihat permasalahannya ya, ini dilansir dari VOA Indonesia. Ternyata pembangunan pembangkit listrik tenaga air ini Batang Toru yang dikembangkan oleh PT North Sumatra Hydro Energy atau NSHE didukung oleh Bank of China terus menuai masalah atau pro kontra. Jadi banyak pihak seperti penggiat konservasi dan masyarakat yang menolak pembangunan mega proyek tersebut dengan alasan dampak buruk terhadap lingkungan. Ternyata permasalahan proyek ini yaitu bukan hanya permasalahan dengan masyarakat saja, ternyata dengan konservasi yaitu penggiat konservasi lingkungan dan dampaknya juga sangat banyak. Nah, salah satu dari Bapak Syukur tadi, dia meminta untuk mengganti kerugian dari masyarakat, menuntut penggantian kerugian dari masyarakat dan ini tidak dilakukan. Maka Bapak tersebut sampai mengecam kepada perusahaan tersebut akan mengejar mereka, bahkan siap menggunakan hukum rimba yaitu menggunakan bambu runcing. Ini berarti proyek ini adalah punya masalah yang lebih besar ya. Kalau kita lihat banyak sekali ini masalah-masalah yang ditimbulkan oleh investor yang dari Cina ya. Masyarakat yang berada di hulu dari Sungai Batang Toru, tepatnya daerah Desa Bulu Puyung, Kecamatan Sipiro, Sumatera Utara, mulai merasakan dampak negatif dari pembangunan PLTA tersebut. Masyarakat lokal menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dengan pembangunan PLTA Batang Toru. Sikap masyarakat desa Bulu Payung yang awalnya mendukung kini menolak pemicunya karena masyarakat merasa ditipu oleh perusahaan. Jadi Desa Bulu Payung itu adalah tempat yang nantinya akan berdiri bangunan kamp utama PLTA Batang Toru, terdiri dari komplek perkantoran, perumahan, pekerja, dan gudang logistik. Tadinya masyarakat Bulu Payung mendukung, yaitu karena mereka berharap bahwa masyarakat nasibnya akan berubah. Karena diiming-imingi oleh perusahaan, tapi kenyataannya masyarakat tidak diterima bekerja di sana dengan alasan kapasitas mereka tidak mumpuni. Kenyataannya yang bekerja di kamp utama banyak orang Tiongkok. Nah, lagi-lagi orang Tiongkok yang bekerja di sana ya, tenaga TKA dari Cina. Wah, inilah fakta dan data. Ternyata proyek pemerintah yaitu dari investor Cina. Nah, permasalahannya ternyata lahan yang digunakan perusahaan di daerah tersebut sebagian adalah areal penggunaan lain atau APL. Namun perusahaan juga kerap menggunakan tanah milik masyarakat tapi membayarnya dengan harga tidak wajar. Hal tersebut diungkapkan oleh COP setelah melakukan penelusuran dampak sosial terhadap masyarakat atas pembangunan proyek PLTA Batang Toru. Dengan adanya perusahaan, masyarakat merasa diiming-imingi kalau nanti tanahnya dijual, masyarakat untung bisa usaha lain, kemudian bisa kerja di perusahaan tersebut. Tapi ternyata yang terjadi malah proses jual beli tanah itu tidak langsung perusahaan namun melalui calo. Seperti perusahaan ini mau main bersih, kalau terjadi apa-apa mereka tidak digugat. Calo yang kena, lewat calo harga tanah 4.000 per meter. Nah, perusahaan juga banyak melakukan pelanggaran komitmen terhadap masyarakat lokal yang lahannya dibeli untuk areal pembangunan PLTA. Nah, misalnya perusahaan beli tanah 3 hektar tapi yang dibuka lebih daripada itu. Perekonomian masyarakat jelas terganggu di sana. Mereka yang tadinya bertani dan ketika tanahnya sudah tidak ada, mereka mau garap apa? Sementara pekerjaan tidak ada, hasil daripada ganti rugi juga nggak jelas, sampai sekarang masih bermasalah. Jadi ternyata permasalahannya adalah di lahan masyarakat, jadi ganti rugi ini bermasalah dan itu pun tidak langsung melalui perusahaan, melalui calo. Jika terjadi permasalahan, maka perusahaan tidak berhadapan dengan masyarakat, tapi melalui calo. Dan dampaknya juga terjadi kepada lingkungan, yaitu di mana di sana ekosistem orang hutan terganggu. Jadi hingga kini hanya kurang dari 800 orang hutan Tapanuli yang tersisa di sana.
Jadi kerugian secara umum, akses berjalannya orang hutan terganggu. Jadi ternyata ya pembangunan PLTA Batang Toru ini banyak sekali permasalahannya. Mulai dari ganti rugi lahan masyarakat tidak sesuai, dan permasalahannya juga di lingkungan, yaitu terganggunya ekosistem orang hutan. Belum lagi bendungan penampung air dikhawatirkan ganggu fluktuasi alami sungai. Sehingga wajar tadi Bapak Syukur tadi bersuara keras meminta penyelesaian ini segera dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Bahlil, dan Presiden Jokowi. Jadi kalau kita lihat semua proyek investasi yang bekerja sama dengan Tiongkok semua bermasalah. Mulai dari tenaga kerja Tiongkok yang tadi kita baca ya, bahwa di sana masyarakat diiming-imingi untuk bisa bekerja di proyek PLTA Batang Toru tersebut. Ternyata kenyataannya mereka masyarakat malah tidak dipekerjakan di sana, malah yang ada adalah TKA Tiongkok. Dan ini fakta yang terjadi. Sudah lahannya diganti rugi tidak sesuai, dan dampak lingkungan terhadap orang hutan pun yang tadinya di situ adalah daerah lalu lalangnya orang hutan, akhirnya yang rugi adalah masyarakat Indonesia. Kita tidak tahu seperti apa komitmen pemerintah Indonesia dengan investor Cina tersebut. Sampai Bapak Syukur tersebut merasa sangat gerah sekali ya, sampai menyumpah pemerintah seperti Presiden Jokowi, kalau ini tidak diselesaikan maka mereka juga siap angkat bambu runcing. Dan kita lihat wajar kalau ada masyarakat yang marah gerah terhadap pemerintah, karena dalam hal ini yang jadi korban adalah masyarakat, yang banyak diuntungkan adalah investor. Selalu lagi-lagi yang rugi masyarakat, lagi-lagi yang rugi masyarakat dalam hal ini. Demi kepentingan oligarki dan pemerintah dan investor, tapi masyarakat akhirnya mendapat kerugian, bahkan lahannya tidak sesuai dengan ganti rugi. Inilah fakta data yang kita lihat sekarang ini. Belum lagi proyek investasi dari Cina di daerah lainnya. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.